Dahulu kala, ada seorang manusia gagah perkasa. Beliau adalah Syahid Al-Kamil. Namun, setelah mualaf, namanya berubah menjadi Syarif Hidayatullah, atau biasa kita kenal saat ini sebagai Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah termasuk ke dalam jajaran Wali Songo, serta salah satu penyebar agama Islam melalui saluran dakwah. Beliau menuntut ilmu ke Mesir, Aceh, Karawang, hingga ke Mekah. Tibalah saatnya ketika Syarif Hidayatullah pergi ke Cirebon dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam serta menjadi guru agama di daerah Cirebon. Saat baru sampai ke Cirebon, tiba-tiba Syarif Hidayatullah dikejutkan oleh masyarakat yang saat itu sedang meminta pertolongan kepada para dewata. Dewata, kami sudah lelah sekali menghadapi musim kemarau ini. Berikanlah kami hujan pada hari ini ya Dewata. Benar Dewata, kami mohon agar diturunkan hujan karena di sini sedang musim kemarau berkepanjangan, kita jadi gagal panen. Engkau telah menjanjikan hujan dan kemakmuran untuk kami, namun hasilnya nihil Dewata. Assalamualaikum. Siapakah Anda Tuhan? Kenapa Anda saya adalah seorang dakwah di sini dan saya bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Apakah Anda orang yang diutus Dewata untuk menyelesaikan masalah di desa kami? Sebenarnya bukan Tuhan, saya adalah seorang dakwah. Dan sebenarnya saya kagum dengan usaha kalian. Apakah kalian sudah berdoa kepada Allah? Allah? Siapa dia? Nah, marilah kita berdoa kepada Allah dan bersungguh-sungguh. Apakah dengan berdoa bisa menyelesaikan masalah di desa kami? Tentu saja, jika kita diberi dengan ikhlas dan tulus, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sudah melakukan banyak hal, Tuhan, seperti upacara, ujian dan lain-lain. Tapi hasilnya tidak ada, Tuhan. Dan kami merasa kecewa, Tuhan. Insya Allah, Allah adalah Maha Pendengar, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kalian. Insya Allah, jika kalian berdoa bersungguh-sungguh dan ikhlas, maka Allah akan mengabulkan dan mengabulkan doa permintaan kalian. Dikarenakan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Maha Pendengar. Baiklah Tuhan, baik. Mari kita mulai berdoa dengan mengangkat kedua tangan kalian. Setelah itu, Syarif Hidayatullah mulai mengajak para ketiga masyarakat tersebut untuk segera berdoa bersama, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat hari itu hujan. Wah, apakah ini hasil dari doa kita kemarin? Tuhan, terima kasih Tuhan, Anda telah menyelamatkan desa kami. Dengan begitu, saya bersedia untuk bergabung dengan agama yang Tuhan bawa. Saya juga bersedia, Tuhan. Saya juga Tuhan. Baik, alhamdulillah. Itu adalah kita kita salah satu rukun Islam dan juga serta baik, untuk pertama-tama akan kita sampaikan dari Asyhadu alla ilaha illallah.
Tibalah saatnya ketika Syarif Hidayatullah sedang mengajar sejumlah murid di sebuah pesantren. Mereka duduk melingkar mendengarkan dakwah Syarif Hidayatullah dengan khusyuk. Syarif Hidayatullah sedang memegang kitab suci Al-Quran lalu menyampaikan dakwahnya dengan penuh hikmah. Ingatlah dengan ilmu terdapat mengetahui kebesaran dan dalam pengetahuan kita kepada Allah SWT. Dengan itu, marilah kita meneladani dan juga mendalami ilmu agama dan Al-Quran. Dulu, bagaimana cara kita mengamalkan ilmu tersebut? Ada sebagai caranya. Untuk pertama-tama, Sang Tuan, saya merasakan jatuh cinta kepada putri Anda. Bolehkah saya menikahinya, Tuan? Baiklah, saya izinkan kamu menjadi putri saya. Terima kasih banyak, Tuan. Maukah kau terus menikahi seorang musafir yang telah menyelamatkan kota ini? Tentu saja ayah, saya merasakan hal yang sama. Baiklah anakku, marilah persiapkan pernikahan untuk siang ini. Siap ayah, mungkin sudah saatnya saya mengajukan diri saya untuk kebaikan dia dan kota Cirebon ini. Mas Pakungwati, dengan izin Allah, kita dipertemukan untuk kedua dan hari ini. Saya merasa terhormat dan rasa bersyukur atas dari keluarga dan kota-kota masyarakat Cirebon ini. Apakah engkau bersedia menjadi pendampingku dan membangun negeri sebagai dakwah kota Cirebon ini? Syarif Hidayatullah, aku menerima dengan ikhlas pandanganmu. Bersamamu, aku harap dapat merupakan serta dalam menjalankan agama Islam dan menjaga perdamaian di tanah Cirebon ini. Semoga Allah menghidayai niat kita dan mengaruniai keberkahan dalam pernikahan ini. Insya Allah, bersama-sama kita berdua akan membela dan juga menyemangatkan kota Cirebon dalam dakwah ini. Ini Mas Pakungwati, kau adalah anugerah terbesarku dan aku berjanji dan bersungguh-sungguh untuk menjaga dan mencintai dalam segenap hatiku. Terima kasih Syarif Hidayatullah. Aku pun berjanji akan setia dan menemani dalam setiap langkah hidupku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan dan petunjuk kepada kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkailah pernikahan kami, jadikanlah kami mencintai satu sama lain karena kami alasanmu ya Allah. Berikanlah kami kesadaran dan menguatkan satu sama lain dengan kesabaran dan juga kebaikan. Amin. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, hal itu membuat kekuasaan Cirebon berada di tangan menantunya, yaitu Syarif Hidayatullah. Kemudian, Syarif Hidayatullah memperkuat kedudukan politik sekaligus membangun Kesultanan Cirebon yang didukung secara penuh oleh Kesultanan Demak. Syarif Hidayatullah menjadi sultan pertama di Kerajaan Cirebon. Hal itu memperluas hubungannya dengan tokoh penting dan membuat cara dakwahnya semakin kuat. Syarif Hidayatullah membangun sarana dan prasarana di seluruh wilayah kekuasaannya, seperti membangun jalur transportasi penunjang pelabuhan dan sungai untuk mempermudah penyebaran agama Islam. Syarif Hidayatullah wafat pada pertengahan abad ke-16, sekitar 1570 atau pada tahun diperkirakan ke-80-nya. Beliau dimakamkan di puncak Bukit Sembu di Cirebon. Syarif Hidayatullah wafat di wilayah Gunung Jati, sehingga akhirnya beliau disebut sebagai Sunan Gunung Jati.